ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada sih yang dengar nggak Bapak? Mereka yang mengeluarkan fatwa yang punya manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Kalau mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan, tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu Dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. General, itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituahkan di tengah masyarakat, diminta doanya, diminta karomah, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya itu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat, tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau kebijakan, kepemimpinan tetap di kiai. Belakangan nih. Ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Iya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan. Tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja udah gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat, kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini mana? Di masjid tidurnya. Coba. Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Kira kalau mendengar lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut surga kan itu. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Damduri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini, yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Kita semua sudah menyaksikan ya cuplikan video bersama Kiai Said Agil Sirot ya, mantan PBNU kita, ketika podcast bareng dengan Akbar Faisal. Luar biasa, banyak ilmu yang bisa kita petik dari obrolan antara Kiai Said Agil Sirot, mantan PBNU kita, dan Akbar Faisal. Ini menarik, saudara-saudaraku. Termasuk ketika ditanya tentang polemik nasab ini, nyinggung-nyinggung dikit. Kiai Said Agil Sirot menegaskan tidak ada sejarah tentang keilmuan yang ditorehkan oleh para kabut, sekalipun mereka ngaku mbah mereka seperti Fakih Muqaddam itu sebagai mujtahid mutlak umpamanya, mengalahkan imam madhab. Tentu ini tidak sesuai dengan fakta. Ini menarik, saudara-saudaraku.
Dan Kiai Said Agil Sirot menegaskan bahwa Habib itu ya seperti itu, ya, dimintai doa terus sholawatan kesana kemari. Kalau berbicara tentang keilmuan ya jauh lah, jauh, ya jauh. Kalau urusan fatwa itu ya ulama-ulama Nusantara. Makanya kalau kita mau objektif ya, kita belum pernah mendengarkan fatwa Habib yang di situ itu memberikan kemanfaatan kepada umat selama ini. Ya mayoritas rata-rata itu dari ulama Nusantara. Ini karena rekam jejak mereka dari kisah yang diceritakan oleh Kiai Said Agil Sirot pada saat podcast bareng dengan Bang Akbar Faisal ini memang seperti itu peradaban Islam. Nah, kenapa? Kenapa ya? Selama ini Habib ini didengarkan oleh umat, terus bisa menghimpun massa yang fanatik gitu loh. Itu dijawab oleh Kiai Said Agil Sirot karena memanipulasi zuriyah Nabi gitu loh. Kalau mereka itu tidak ada embel-embel sebagai zuriyah Nabi, tentu tidak bisa mengerahkan massa jutaan seperti demo 212 yang mana tidurnya di masjid, sholatnya di jalan, kan gitu kan. Terus dengan seperti itu apakah bisa umat Islam itu diperhitungkan? Ya tidak ada dampak positifnya, gitu loh. Makanya ini luar biasa, ini seharusnya menyadarkan kita semua apa yang dijelaskan oleh Kiai Said Agil Sirot ini luar biasa. Kalau kita mau menelusuri dengan cermat, dengan teliti ya, tentu kita tidak menemukan rekam jejak Habib yang di situ itu bisa mewarnai dunia dari segi ilmiah. Ya Habib ya mentok-mentoknya ya sholawatan gitu, dimintai doa, ya seperti itu kan. Itu. Terus kok bisa menghimpun massa yang fanatik? Ya karena memanipulasi zuriyah Nabi, sehingga mereka bisa mempengaruhi orang-orang awam, orang-orang yang di situ itu minim referensi, ya taunya zuriyah Nabi yang ada di Nusantara ini ya para Habib. Ini saudara-saudaraku yang menjadi tolak ukur kita untuk memberikan suatu penilaian siapa sih sebenarnya Habib itu loh. Penting ini. Makanya Kiai Said Agil Sirot dengan gamblangnya, dengan lugasnya ya, menjelaskan sejelas-jelasnya. Makanya polemik nasab ini masih terus bergulir. Ini 2 tahun, hampir 3 tahun. Kalau memang Habib ini syarat dengan ilmu ya, otomatis bisa membantah kan? Iya, ya buktinya sampai detik ini pula yang membantah itu justru orang-orang pribumi, itu jongos-jongosnya itu yang membantah itu. Dan terus Habibnya kemana gitu kan? Tidak ada. Ini sebagai bukti nyata bahwa mereka itu sebenarnya itu dari segi ilmu itu tidak ada apa-apanya. Karena sejarahnya itu jelas. Tokoh-tokoh peradaban Islam dari segi ilmiah itu bukan orang Arab, justru orang-orang yang dari luar Arab gitu loh. Sebagaimana yang diterangkan oleh Kiai Said, Arab itu tipikalnya ya nomaden, tidak punya rasa cinta tanah air. Bagaimana dicintai tanah airnya tandus dan gersang. Logikanya seperti itu kan. Ketika orang-orang Yaman itu wilayah Arab itu didatangkan VOC Belanda ke Nusantara kan, ya mereka
betah di sini. Akan tetapi mereka lupa untuk berterima kasih dengan Nusantara, untuk memuji Nusantara, untuk menumbuhkan cinta kepada Nusantara. Justru mereka ibarat kacang lupakan kulitnya. Iya kan? Yang dipuja dan dipuji adalah tanah di mana mereka berasal. Ya tarim kan itu. Ini sebuah potret gambaran buat para Kabib Dobolowi yang tidak punya rasa terima kasih. Terus ketika mereka dipertanyakan status dzurriyyah nabinya, mereka bisanya marah-marah, mencak-mencak, terus tebar kualat, tebar ancaman dan lain sebagainya kan. Kalau memang mereka itu nasabnya betul-betul nasab yang tersambung kepada baginda Nabi, susahnya apa sih? Tinggal dibuktikan, kan selesai kan? Ya sampai polemik nasab ini bergulir lebih dari 2 tahun ini sebagai bukti ya, bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan dari segi ilmiahnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Said Agil Sirot. Kalau mereka itu pintar-pintar dari segi ilmu, ya mereka pintarnya itu pintar orasi, memprovokasi, menghasut, kan seperti itu, memanipulasi sebagai dzurriyyah Nabi kan gitu. Kalau mereka tidak mengaku sebagai cucu Nabi, tidak ada apa-apanya mereka itu, betul itu. Ini seharusnya menyadarkan saudara-saudaraku. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Sirot. Ini kalau Kabib ini mau introspeksi, ya pasti ketemu gitu loh. Seharusnya tahu diri lah, nggak usah berlebihan ngaji dengan Habib Bodoh 1 lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang alim. Ini teori apa ini? Tuh. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.